Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi di subbab yang pertama, yaitu penyajian data dalam bentuk diagram. Adapun submateri yang akan kita pelajari kali ini adalah penyajian data dalam bentuk diagram box and whisker atau box plot. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, materi ketujuh yang akan kita pelajari di subbab ini adalah penyajian data dalam bentuk diagram box and whisker atau box plot. Nah, box and whisker plot atau yang lebih sering disebut dengan box plot merupakan salah satu bentuk penyajian data yang dapat menggambarkan bentuk distribusi data, ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan penyebaran data. Box and whisker plot terdiri atas dua bagian, yaitu bagian box dan bagian whisker. Perhatikan box plot berikut ini. Nah, di sini terdapat bagian box yang berupa persegi atau persegi panjang dan whisker yaitu garis lurusnya. Nah, box plot dapat digambarkan secara horizontal maupun vertikal. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa bagian-bagian yang ada di box plot itu ada dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagian utama box plot adalah berbentuk persegi atau persegi panjang yang merupakan bidang yang menyatakan jangkauan interkuartil atau disingkat dengan IQR dengan 50% dari data pengamatan itu terletak di sana. Nah, IQR itu menggambarkan ukuran penyebaran data. Semakin panjang bidang, maka data akan semakin menyebar. Selanjutnya bagian yang kedua. Garis yang merupakan perpanjangan dari kotak ke arah atas maupun bawah untuk box plot yang vertikal atau ke arah kanan maupun kiri untuk box plot horizontal. Diberi nama dengan whisker. Nah, whisker bawah atau kiri itu menunjukkan nilai yang lebih rendah daripada kumpulan data yang berada dalam IQR. Sedangkan whisker atas atau kanan itu menunjukkan nilai yang lebih tinggi daripada kumpulan data yang berada dalam IQR. Nah, masing-masing whisker itu dimulai dari ujung kotak IQR dan berakhir pada nilai data yang bukan termasuk data outlier. Perhatikan box plot berikut. Nah, terdapat 6 ukuran statistik yang terdapat dalam box plot, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah nilai minimum, yaitu nilai terkecil dari suatu data. Nilai minimum ini terletak di ujung whisker kiri atau bawah. Kemudian yang kedua, Q1, yaitu kuartil bawah. Nah, kuartil bawah ini terletak di tepi kiri dari persegi atau box atau IQR. Kemudian yang ketiga, Q2, yaitu median atau kuartil tengah. Nah, median atau kuartil tengah adalah garis yang berada di dalam persegi atau box atau IQR. Berikutnya yang keempat,
Q3, yaitu kuartil atas. Nah, kuartil atas itu terletak di tepi kanan dari persegi atau box atau EQR. Nah, karena EQR ini merupakan daerah persegi atau box, maka EQR itu dapat dirumuskan dengan EQR sama dengan Q3 dikurang Q1. Nah, berikutnya yang kelima, nilai maksimum, yaitu nilai terbesar dari suatu data. Di mana nilai maksimumnya ini terletak di ujung kanan whisker. Terakhir yang keenam adalah pencilan atau outlier. Adalah data yang letaknya jauh dari data-data lainnya. Biasanya lebih dari 1,5 kali EQR. Di atas Q3 atau di bawah Q1. Nah, untuk menentukan ada tidaknya outlier, maka di sini kita gunakan rumusan. Q3 ditambah 1,5 dikali AIQR itu kurang dari outlier, kurang dari Q3 ditambah 3 kali IQR. Atau Q1 dikurang 1,5 dikali IQR kurang dari outlier kurang dari Q1 dikurang 3 kali IQR. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Perhatikan box plot pada data waktu yang diperlukan dalam menit untuk pengisian HP dari 0% sampai dengan 100%. Tentukan nilai data minimum Q1, Q2, Q3, dan data maksimum dari box plot di atas. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan box plot di samping ini. Nah, ujung kiri whisker itu tepat berada di angka 68. Karena ujung kiri whisker adalah nilai minimum, maka nilai minimumnya adalah 68. Berikutnya untuk box di sini, tepi kirinya itu berada di angka 71. Nah, karena tepi kiri dari box ini adalah Q1, maka nilai Q1-nya adalah 71. Berikutnya, pada box ini terdapat garis yang berada di dalam boxnya. Nah, di mana garis tersebut berada pada angka 72. Nah, karena garis yang berada di dalam box adalah Q2, maka nilai Q2 atau median atau kuartil tengahnya adalah 72. Berikutnya, tepi ujung kanan box ini berada di angka 76. Karena tepi kanan box adalah Q3, maka Q3 atau kuartil atasnya adalah 76. Terakhir, untuk ujung whisker kanan itu berada pada angka 77. Nah, karena ujung whisker kanan adalah nilai maksimum, maka nilai maksimumnya adalah 77. Lalu, bagaimanakah cara membuat diagram box plot? Nah, adapun langkah-langkah untuk membuat diagram box plot adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Kemudian langkah yang kedua, tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3. Berikutnya langkah yang ketiga, tentukan nilai EQR yang dirumuskan dengan EQR sama dengan Q3 dikurang Q1. Berikutnya langkah yang keempat, tentukan batas atas dan batas bawah untuk pencilan atau outlier. Nah, batas bawah itu dirumuskan dengan Q1 dikurang 1,5 kali IQR. Sedangkan batas atas itu dirumuskan dengan Q3 ditambah 1,5 kali IQR. Nah, terakhir langkah yang kelima,
Buatlah diagram box plot berdasarkan data-data yang sudah didapatkan tadi. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana cara membuat diagram box plot, maka perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang kedua. Dalam upaya untuk mempromosikan penggunaan energi yang efisien, sebuah kota melakukan survei terhadap konsumsi listrik bulanan dalam kWh dari 10 rumah tangga. Diperoleh data sebagai berikut. 300, 320, 310, 305, 315, 320, 750, 310, 325, dan 315. Buatlah diagram box plot dari data di atas. Nah, apakah terdapat data pencilan atau outlier? Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk membuat diagram box plot, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah mengurutkan data-data ini dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Nah, adapun data tersebut yang sudah diurutkan adalah sebagai berikut. 300, 305, 310, 310, 315, 320, 320, 325, dan 750. Nah, perhatikan di sini banyak datanya, itu ada 10 data. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3. Nah, di sini kalian perlu mengingat kembali pembelajaran saat belajar materi di bab statistika di kelas 8. Nah, pertama akan kita cari terlebih dahulu nilai tengahnya atau Q2 atau media. Nah, Q2 itu membagi 10 data ini menjadi dua bagian yang sama banyaknya. Nah, di mana masing-masing bagian itu terdiri dari 5 data. Maka nilai tengah atau Q2-nya itu berada di antara data 315 dan 315. Maka Q2 sama dengan 315 ditambah 315 dibagi 2. Hasilnya adalah Q2 sama dengan 315. Nah, selanjutnya akan kita cari nilai Q1, yaitu kuartil bawah. Nah, di sini perhatikan 5 data yang berada di sebelah kiri ini. Di sini terdapat 5 buah data. Untuk mencari nilai Q1, maka kita bagi lagi 5 data ini menjadi dua bagian yang sama, di mana masing-masing bagian itu terdiri dari 2 data. Maka Q1-nya itu berada pada data 310. Karena 310 ini berada di tengah-tengah 5 data ini. Nah, selanjutnya kita cari nilai Q3, yaitu kuartil atas. Perhatikan 5 data yang berada di sebelah kanan ini. Nah, untuk mencari nilai Q3, maka kita bagi 5 data ini menjadi dua bagian yang sama, di mana masing-masing bagiannya itu terdiri dari 2 data. Maka Q3 itu berada pada data 320. Nah, karena di sini 320 itu berada di tengah-tengah 5 data ini. Nah, maka didapat nilai Q1 sama dengan 310, nilai Q2 sama dengan 315, dan nilai Q3 sama dengan 320.
Nah, selanjutnya kita tentukan nilai IQR, yaitu jangkauan interkuartil. Dengan menggunakan rumus, IQR sama dengan Q3 dikurang Q1. Nah, karena Q3 sama dengan 320 dan Q1 sama dengan 310, maka IQR itu sama dengan 320 dikurang 310. Hasilnya adalah IQR sama dengan 10. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan batas bawah dan batas atas untuk pencilan atau outlier. Nah, untuk batas bawahnya di sini dirumuskan dengan Q1 dikurang 1,5 kali IQR. Nah, karena Q1-nya sama dengan 310 dan nilai IQR-nya adalah 10, maka batas bawahnya itu sama dengan 310 dikurang 1,5 dikali 10. Nah, hasil dari 1,5 dikali 10 adalah 15. Maka 310 dikurang 15 hasilnya adalah 295. Maka didapat batas bawahnya adalah 295. Berikutnya untuk batas atas itu dirumuskan dengan Q3 ditambah 1,5 kali IQR. Nah, karena Q3 sama dengan 320 dan IQR sama dengan 10, maka batas atas sama dengan 320 ditambah 1,5 kali 10. Nah, hasil dari 1,5 dikali 10 adalah 15. Maka 320 ditambah 15 hasilnya adalah 335. Maka batas atasnya adalah 335. Nah, perhatikan di sini terdapat data yang bernilai 750. Karena 750 itu lebih besar daripada 335, maka 750 ini merupakan data pencilan atau data outlier. Berdasarkan data-data ini, maka tinggal kita gambarkan box plotnya, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk batas bawah dari data pencilan atau outlier ada pada 295. Sedangkan batas atasnya berada pada 335. Nah, kemudian untuk nilai Q1 adalah 310, nilai Q2 315, dan nilai Q3 320. Maka kita buat box yang berada pada Q1, Q2, dan Q3 ini. Nah, di mana garis tengah box itu merupakan Q2. Nah, karena data terkecil di sini adalah 300, maka kita buat whisker yang ujung kirinya itu berada pada 300. Di mana 300 ini merupakan nilai minimum. Kemudian karena 750 itu merupakan data pencilan, maka nilai maksimumnya itu jatuh pada data 325. Sehingga kita buat whisker di ujung kanan berada pada angka 325. Nah, untuk outliernya atau pencilannya ini berada pada 750 karena dia berada di luar daripada batas atas untuk data pencilan atau data outlier. Nah, inilah diagram box plot yang menyatakan konsumsi listrik bulanan dalam kWh. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang pertama yaitu penyajian data dalam bentuk diagram. Untuk submateri penyajian data dalam bentuk diagram, box and whisker atau box plot. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.